Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Hari ini kami akan membaca sejarah Kesultanan Buton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share kepada saudara-saudari orang dimanapun berada. Nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Jika membahas mengenai Islam di Nusantara, tentu Kesultanan Buton patut untuk dibahas secara mendalam. Di mana Kesultanan Buton, yang secara administrasi saat ini berada di wilayah Sulawesi Tenggara, meninggalkan banyak bukti pengaruh Islam dalam menjalankan pemerintahannya serta tinggalan bendawi yang memperkuatnya. Sebelum membahas jauh mengenai Kesultanan Buton, pertama sebaiknya membahas mengenai sejarah Kesultanan Buton. Awal sebelum dikenal dengan istilah Kesultanan Buton, Kesultanan Buton merupakan sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Buton atau Kerajaan Wolio. Terbentuknya Kerajaan Wolio dikaitkan dengan kedatangan Miapatamiana, yaitu 4 armada pada abad 13, yaitu si Panjonga, si Malui, si Tamanajo, dan si Jawakati. Keempat kepala armada tersebut kemudian mengadakan musyawarah untuk mempersatukan diri dengan mendirikan perkampungan. Maka diperintahkanlah pengikutnya untuk melakukan welia sama dengan tebas pada suatu tempat, yang berarti membuat perkampungan. Kata welia yang kemudian menjadi asal kata dari wolio. Kemudian, datanglah Wakaka yang dikawal oleh Dungku Cangia, yang dijemput oleh segenap kelompok masyarakat dengan diusung ke tempat perkampungan yang dinamai Lele Mangura, yang dikelilingi oleh para kepala armada yang telah datang sebelumnya dalam keraton Wolio sekarang ini. Tempat menginjakan kaki pertama kali di Tanah Buton kemudian disebut dengan istilah Batu Popawa, yang selanjutnya dijadikan sebagai tempat pelantikan Raja Sultan. Armada lain yang datang kemudian adalah armada yang dipimpin oleh si Batara yang berasal dari Majapahit. Kemudian datang pula armada yang dipimpin oleh Bancapatola dari Melayu, dan armada Kaundoro dari Batukara, Sumatera. Si Batara kemudian dikawinkan dengan Wakaka atas kesepakatan para kepala armada. Dari sinilah lahirnya Kerajaan Wolio, di mana Wakaka diangkat sebagai Raja Ratui, sedangkan si Panjonga, si Malui, si Tamanajo, dan si Jawangkati menjadi Patalimbonga atau penasehat raja. Selain itu, Bancapatola diangkat menjadi Lakina Munai, Dungku Cangia menjadi Raja Tobe-Tobe, wilayah Buton Barat, Rau Besi diangkat menjadi Lakina Kamaru, Buton Timur. Adapun Kaundoro dan Sangya Riarana menjadi pengawal raja. Zaman kerajaan di Buton ditandai dengan dilantiknya si Batara Wakaka sebagai Raja Buton pertama sekitar tahun 1338 Raja dilantik oleh Patalimbona di Bau-Bau Keraton Buton, pada Batu Popawa. Papawa adalah batu bekas injakan tapak kaki Wakaka ketika pertama kali menginjakan kakinya di Buton, yang kemudian diabadikan menjadi tempat pelantikan Raja dan Sultan Buton secara turun-temurun. Zaman kerajaan di Buton berlangsung tanda kurang lebih 200 tahun yang dipimpin oleh Raja dan Sultan, si Batara Wakaka, Raja 1, tanda kurang lebih tahun 1338 sampai tahun 1376. Labalu, Raja 2, tanda kurang lebih tahun 1376 sampai tahun 1415. Batara Guru, Raja 3, tanda kurang lebih tahun 1415 sampai tahun 1454. Tua Rade, Raja 4, tanda kurang lebih tahun 1454 sampai tahun 1490. Mulai, Raja 5, tanda kurang lebih tahun 1490 sampai tahun 1537. Murhum, Laki Laponto, Raja 6, tanda kurang lebih tahun 1537 sampai tahun 1960. Murhum, Laki Laponto, setelah dinobatkan menjadi Raja Kefi, beliau merubah struktur pemerintahan Kerajaan Buton. Beliau merubah sistem kerajaan menjadi kesultanan, setelah beliau berhasil menjadikan Islam sebagai agama bagi seluruh warga masyarakat Kerajaan Buton. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.